langkah untuk merubah krisis menjadi peluang terbesar dalam hidup Anda. Sebelum video ini berakhir, Anda akan belajar bagaimana merubah setiap krisis menjadi peluang, merubah setiap kelemahan Anda menjadi kekuatan, dan bagaimana merubah setiap ketakutan Anda menjadi berani. Dan yang paling penting, bagaimana mengambil kontrol penuh atas masa depan dari hidup Anda. My name is Lani Setiarto. Welcome to my world where beauty meets network marketing professional. Hai, nama saya Lani Setiarto dan misi saya adalah membantu Anda, para entrepreneurs, untuk mencapai goal Anda, terus bertumbuh untuk mencapai potensi penuh dalam hidup Anda. Izinkan saya berbagi hari ini kepada teman-teman semua mengenai bagaimana caranya merubah krisis yang sedang kita hadapi saat ini menjadi peluang terbesar dalam hidup Anda. Teman-teman, bagaimana Anda menghadapi keadaan yang ada beberapa bulan terakhir ini? Sekarang sudah beberapa bulan di mana kita di rumah saja, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, anak-anak kita sekolah dari rumah saja. Saya sendiri mengalami banyak roller coaster selama beberapa bulan ini, oke? Dengan keadaan anak-anak di rumah, dengan keadaan semua yang ada. Dari yang awalnya saya tuh bingung, ya, takut, sampai akhirnya cuek, sampai akhirnya saya menerima fakta bahwa memang COVID-19 ini adalah sebuah krisis yang serius untuk the global community. Nah, saya butuh waktu untuk memproses semua emosi saya, ya, sampai akhirnya saya menerima fakta bahwa memang semakin cepat saya bisa bersyukur dan merubah keadaan yang ada, bukan saja saya bisa melewati badai yang ada ini, tapi saya bisa menggunakan ini menjadi peluang untuk merubah hidup saya. Nah, saya akan membahas mengenai 4 langkah bagaimana Anda bisa merubah setiap krisis yang ada menjadi peluang terbesar dalam hidup Anda. Oke, yang pertama adalah step pertama, bersyukur. Apa yang bisa Anda syukuri dengan keadaan yang seperti ini? Teman-teman, saya tahu pada awalnya mungkin Anda bilang, gak ada. Apa yang bisa saya syukuri? Teman-teman, cari. Saya mengalami banyak krisis dalam hidup saya, dan saya yakin ini juga bukan badai pertama dalam hidup Anda, ya. Corona bukan yang pertama kali, teman-teman. Mungkin Anda pernah menghadapi yang namanya krisis keuangan, krisis kesehatan, atau mungkin krisis relationship, hubungan dengan keluarga Anda. Kalau kita pernah mengalami krisis seperti itu, ya, saya sudah pernah, saya sering menghadapi krisis seperti ini. Dan di mana 15 tahun yang lalu waktu kami memulai bisnis kami yang pertama, bukan saja kami kehilangan modal kami, kehilangan bisnis kami, kehilangan waktu yang ada, tapi kami jatuh di dalam hutang sebesar 70 miliar. Itu suatu masa yang paling sulit dalam hidup kami, tapi saya bersyukur, teman-teman, kalau tidak ada hari itu, tidak ada kehidupan yang kami miliki hari ini. Nah, kalau dalam step yang pertama adalah untuk bersyukur, adalah mencari acceptance, mencari penerimaan bahwa kalau Tuhan izinkan kejadian ini terjadi dalam hidup kita, pasti ada hikmahnya, pasti ada hal yang baik yang bisa kita pelajari. Jadi sampai dengan kita bisa merubah pola pikir kita untuk mencari apa hal baik yang mungkin bisa keluar dalam keadaan ini, kita tidak bisa move on dan masuk di dalam langkah yang berikutnya. Teman-teman, buat saya sendiri, krisis kali ini membuat saya mengevaluasi setiap prioritas hidup yang ada. Apa sih yang benar-benar penting dalam hidup saya? Dan yang pasti krisis ini membuat saya melakukan hal-hal yang tidak akan pernah saya lakukan sebelumnya. Seperti membuat channel YouTube ini misalnya. Saya tahu saya sudah ingin, saya sudah harus, tapi saya tidak pernah menemukan timing yang tepat sampai dengan sekarang untuk memulai melakukannya. Oke? So, banyak hal yang bisa kita syukuri kalau kita mencari. Hal yang kedua adalah hadapi kenyataan. Apa hal-hal sulit yang harus kita hadapi? Beberapa dari Anda harus menghadapi kenyataan bahwa kita akan kehilangan penghasilan kita. Mungkin Anda sedang menghadapi kenyataan di mana Anda kehilangan penghasilan Anda dari pekerjaan atau bisnis Anda saat ini. Dan Anda sedang memikirkan apakah Anda punya cukup uang, cash flow, untuk melewati bulan-bulan ini atau bahkan minggu-minggu ke depan ini. Oke, beberapa dari Anda harus menghadapi fakta bahwa dengan anak-anak yang di rumah,
sekolah di rumah, kita harus punya waktu yang lebih efisien untuk bisa tetap bekerja dari rumah tapi bersama dengan mereka. Ya, beberapa dari Anda harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin Anda harus merawat keluarga yang sedang sakit. So, apapun yang Anda harus hadapi, ya, hadapi faktanya dan move on ke step ketiga, yaitu buat keputusan yang sulit. Apa keputusan-keputusan sulit yang harus Anda hadapi sebagai sebuah keluarga? Ya, mungkin saat ini Anda harus duduk dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda dan belajar, membicarakan. Oke, bagaimana kita harus mendisiplinkan diri kita supaya bisa mendisiplinkan dan tegas kepada anak-anak kita, ya. Karena kita nggak akan bisa kerja dengan produktif kalau anak-anak kita yang mendikte kita apa yang kita lakukan sehari-harinya. Misalnya saya tahu banyak sekali teman-teman yang sedang struggling untuk bekerja produktif dari rumah karena sekarang harus tiba-tiba menjadi sibuk sekali dengan semuanya yang harus kita lakukan di rumah saja. Beberapa dari Anda harus membuat keputusan bahwa saya harus mulai bisa belajar belanja secara online, sehingga nggak tergantung lagi physically harus datang ke pasar dan sebagainya, ya, mencari cara yang lebih efisien. Mungkin Anda harus belajar bagaimana punya meja atau corner di mana Anda bisa bekerja di rumah. Mungkin Anda harus mereview budget keuangan Anda dan melihat bagaimana Anda bisa menekan semua pengeluaran yang ada dan mungkin harus mencari penghasilan tambahan. Oke? Apapun itu, lakukan buat keputusan yang sulit, teman-teman. Nah, kalau Anda sudah bisa bersyukur, Anda sudah tahu fakta yang harus Anda hadapi, dan Anda sudah membuat keputusan yang sulit, maka yang keempat, Anda akan siap untuk mengubah setiap kendala yang ada menjadi peluang yang terbesar dalam hidup Anda. Dan ini membutuhkan yang namanya perubahan mindset, paradigm shift. Ya, teman-teman, di dalam bahasa Mandarin, kata-kata krisis itu dari dua kata yang artinya adalah danger dan opportunity. Jadi di dalam setiap krisis, teman-teman, ada opportunity yang sama besarnya, kalau enggak lebih besar daripada danger yang ada, daripada bahaya yang ada, kendala yang Anda alami. Oke, ketahui itu, teman-teman. Seperti tadi saya sharingkan bahwa 15 tahun yang lalu, waktu saya memulai meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang profesional dengan gaji yang mapan, memulai sebuah bisnis dan menemukan bahwa bukan saja saya kehilangan modal saya kehilangan waktu yang ada, dan saya terlibat dalam hutang 70 miliar yang tidak akan pernah mungkin kita selesaikan kalau kita hanya bekerja saja. Gimana caranya membayar hutang 70 miliar, teman-teman? Dan bukan hanya itu saja, tapi saya sudah melahirkan anak saya yang pertama, dan kami kehilangan penghasilan tetap sebagai seorang profesional. Tapi saya bersyukur sekali, teman-teman, karena kejadian itu 15 tahun yang lalu mempersiapkan keluarga kami untuk krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sehingga bukan saja kami sekarang lebih siap untuk menghadapi, tapi kami juga siap untuk membantu setiap dari Anda di luar sana yang untuk menghadapi perubahan yang sedang kita alami bersama. Ya, teman-teman, bagaimana dengan Anda saat ini? Apakah Anda sedang menghadapi keadaan krisis badai dalam hidup Anda? Dan kalau Anda sedang ada di sana, saya cuma mau bilang bahwa saya tahu rasanya, saya tahu perasaan di mana desperate-nya melihat bahwa mungkin ini nggak mungkin bisa menjadi lebih baik. Yang saya mau katakan, teman-teman, this too shall pass. Seberat apapun keadaan yang Anda alami hari ini, akan ada hari-hari yang lebih baik di depan. Yang lebih penting adalah apa yang menjadi respons Anda, apa yang menjadi keputusan Anda, dan bagaimana kita tidak berlarut-larut dalam keadaan yang ada, tapi mau berubah. Berubah untuk step up dan merubah setiap krisis yang ada untuk menjadi peluang, ya. Gunakan setiap rasa sakit yang ada sebagai leverage bagaimana Anda bisa melompat lebih tinggi. Rubah setiap kelemahan Anda untuk menjadi kekuatan dan alasan kenapa Anda harus sukses dalam bisnis Anda.
untuk merubah setiap ketakutan yang ada, tapi menjadi alasan kenapa kita harus berani dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Teman-teman, saya pun mengambil keputusan yang berat sebetulnya untuk bagaimana saya harus step up. Dan saya harus mencari diri saya kembali, reinvent myself again selama krisis ini. So, saya akan menemani Anda bersama dengan YouTube channel ini. Saya mengajak Anda, let's do this. Let's do this together. Mari kita sama-sama merubah setiap keadaan yang ada, kendala yang ada, rasa takut yang ada, belajar untuk tertawa dengan diri kita sendiri, dan mengambil kesempatan terbaik dengan semua yang ada. Alright. Question of the day. Apa 3 hal yang bisa Anda syukuri di masa krisis ini? Ketik dalam comments below, dan saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa untuk pencet bell sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.